Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Salam sehat, selamat bekerja di hari ini. Saya kembali menyapa kita di pagi hari ini di channel ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan. Saya rindu kita semuanya boleh menikmati firman Tuhan ini di pagi hari ini lagi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan tertulis, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Amin. Firman Tuhan, saudara Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara bagaimanakah keadaan orang yang tidak memiliki iman. Saya percaya saudara Bapak Ibu yang menonton renungan ini, yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah pribadi-pribadi yang selalu beriman dan tetap beriman kepada Tuhan. Namun ada kalanya iman kita lemah karena kondisi, karena situasi, karena perkara, karena masalah-masalah. Bapak Ibu, bukan karena masalah, bukan karena situasi, bukan karena kondisi, maka iman kita juga mengikuti situasi tersebut. Waktu keadaan kita baik, maka iman kita kuat. Maka ketika keadaan tidak baik, banyak masalah, maka iman kita lemah. Ini bukan seperti itu. Justru dari Alkitab, semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab telah memberikan teladan baik bagi kita. Bagaimanakah ketika mereka dalam persoalan, dalam kejayaan, mereka tetap meneguhkan iman mereka, mereka tetap berserah diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini berbicara tanpa iman. Bagaimana orang yang tidak punya iman? Sekali lagi, biasanya orang Kristen karena kondisi sedang surut ya, sedang banyak masalah, sedang banyak persoalan, maka seringkali iman mulai lemah. Iman kelihatan lemah karena persoalan yang tak kunjung selesai. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, penulis mengatakan bahwa tanpa iman, yang pertama, orang tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Mustahil ia bisa menyenangkan hati Allah. Mustahil ia bisa melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Ini ciri-ciri orang yang tidak punya iman. Ketika kita persoalan datang bertubi-tubi dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, di pekerjaan kita, Bapak Ibu, di saat iman kita lemah, maka pada saat situasi itu terjadi, kita akan mustahil berkenan di hati Allah. Kita akan mustahil melakukan hal-hal yang benar. Mustahil pikiran kita bersih, mustahil perkataan kita bersih, mustahil hati kita bersih, karena semua itu bisa berakibat fatal, berujung kepada dosa. Karena itulah orang yang tidak punya iman, mustahil dia akan menyenangkan hati Allah. Mustahil, Bapak Ibu. Karena kalau orang sudah diliputi masalah, seringkali emosi negatif meluap dan tak terkendali. Inilah orang yang tidak punya iman. Namun kalau kita punya iman, di saat persoalan ada, kita percaya bahwa Tuhan menopang dan menolong kita. Yang kedua, jemaat yang terkasih, bagaimanakah orang yang tidak punya iman? Dia berkata bahwa tidak percaya kepada Allah. Dia tidak yakin bahwa Allah itu mampu dan sanggup menolong dia, melindungi dia. Karena itu dia katakan di dalam 6b, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Seharusnya orang yang punya iman percaya kepada Allah. Tetapi orang yang tidak punya iman adalah orang yang tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu ada dalam kehidupannya. Persoalan membuat kita jauh daripada Allah. Beban
perkara-perkara, persoalan membuat kita semakin jauh, bahkan Tuhan jauh dari kita. Inilah orang yang tidak punya iman, Bapak Ibu yang terkasih. Ada tokoh-tokoh yang disampaikan penulis di sini, dan mereka adalah orang-orang yang punya masalah, punya persoalan, namun mereka tetap percaya kepada Allah bahwa Allah itu nyata dan ada. Karena itulah yang tidak punya iman sama sekali, mereka tidak yakin bahwa Allah itu ada. Mereka akan salahkan Tuhan, apalagi mereka akan benci sama Tuhan. Bahkan yang lebih parah dan fatalnya, ada orang yang akhirnya berpaling, ada orang yang akhirnya jauh dan menggantikan Tuhannya, imannya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, yang tidak punya iman adalah orang yang tidak diberi upah. Ya, dikatakan sih bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Artinya yang ketiga ini, Bapak Ibu yang terkasih, di sini adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak akan sungguh-sungguh. Kita tidak akan tekun mencari Tuhan. Kita akan tekun mencari manusia, kita akan tekun mencari orang-orang, bagaimana persoalan kita selesai, bagaimana supaya rezeki ada, kita cari manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pernah tidak mencari Tuhan, kalau kita pernah mengakui bahwa Allah itu tidak ada, bahkan kalau pernah kita tidak berkenan menyenangkan hati Tuhan, maka kita di saat itu adalah orang-orang yang tidak punya iman. Maka mari kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini. Ini merupakan teguran bagi kita, ini juga merupakan kekuatan bagi kita bahwa orang yang tidak punya iman, sekali lagi, adalah tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah itu nyata dan ada. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mencari dan berkenan tekun mencari Allah. Karena itulah, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, orang yang punya iman, pasti mencari Allah, pasti percaya bahwa Allah itu ada, dan pasti berkenan di hati Allah. Tuhan memberkati kita, dan saya percaya setiap saudara-saudara, Bapak Ibu yang menonton renungan ini adalah pribadi-pribadi yang telah menunjukkan imannya. Tunjukkan iman dalam segala situasi, supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.